Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM A1121085. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959. Konstitusi ini merupakan konstitusi tertulis. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Contohnya, suasana perang dan peralihan dari kekuasaan suatu negara kepada sekutu yang menyebabkan kekosongan kekuasaan di negara yang sedang dijajahnya. Para pendiri negara tidak mungkin membuat konstitusi yang sempurna. Bagi mereka, yang paling penting adalah Indonesia merdeka dan ada hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional terbentuknya negara yang merdeka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintahkan, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat juga mengenai pengertian dari konstitusi. Yang pertama yaitu pengertian menurut H. Wade. Menurut H. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan juga pokok-pokok cara kerja dari badan tersebut. Artinya, H. Wade berpendapat bahwa konstitusi atau naskah undang-undang bukan hanya memaparkan tentang peraturan dari badan pemerintahan suatu negara, tetapi dalam konstitusi juga memuat atau memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara, serta di dalam konstitusi juga menentukan cara-cara kerja dari badan pemerintahan suatu negara itu sendiri. Sekian untuk pengertian dari ahli selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chris Miracle Badilo dengan NIM A1121080. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau dari segi bahasa, konstitusi berasal dari kata constituer, yaitu bahasa Prancis, yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Sekian dan terima kasih. Sementara dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi itu sendiri dikenal dengan grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Jadi, arti konstitusi secara meluas yaitu merupakan sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kacewir, konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengertian menurut ahli Sri Soemantri. Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan dan sendi-sendi sistem pemerintahan suatu negara. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi. Yang pertama, dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara.
Yang kedua, dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmati dengan NIM A1121066. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Konstitusi menurut Herman Helle. Konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah membahas tentang pengertian, untuk memahami konstitusi di Indonesia, kita harus memahami bagaimana kedudukan dan tujuan konstitusi dibuat. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi. Selain itu, prinsip utama sebuah konstitusi setidaknya harus memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi limitatif. Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi integratif. Konstitusi membutuhkan proses integrasi nasional. Yang ketiga, fungsi protektif. Konstitusi harus mengatur hak-hak dasar perlindungan rakyat. Dan yang keempat, fungsi transformatif. Konstitusi harus mampu melakukan rekayasa sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi konstitusi menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidik adalah: yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang di dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Nah, seperti apa sih contoh konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh dari perilaku konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. Yang pertama, mengakui dan dapat menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua, tidak main hakim sendiri. Dan yang ketiga, mematuhi serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh dari dinamika konstitusi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut implementasinya. Bisa dilihat, ada beberapa pengendara yang tidak taat pada aturan, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan menerobos lampu lalu lintas. Tindakan ini sangat tidak patut untuk dicontohi. Gunakanlah helm saat berkendara, membawa surat izin mengemudi, serta berkendara sesuai dengan jalur lalu lintas. Karena keselamatan Anda adalah yang utama. Karena yang tidak utama adalah si dia yang suka ngeghosting hubungan. Terima kasih. Seperti yang kalian lihat,
terdapat beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan keberagaman ini juga tidak menghalangi mereka untuk tetap berteman. Mereka memiliki hak untuk bergaul walaupun berbeda agama tetapi tetap satu jua, seperti yang terdapat dalam sila 1 dan 3. Itulah tadi beberapa contoh dari dinamika konstitusi. Diharapkan dalam setiap kehidupan kita bisa mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari kelompok 2. Terima kasih.